Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Ucup sudah berkenan hadir dan untuk menjadi dosen penguji pada mata kuliah laporan kerja praktek pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Agus Herianto, Pak. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menyampaikan laporan kerja praktek mengenai perancangan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitul Hikmah. Kenapa saya mengambil tema tersebut, Pak? Karena dilatar belakangi oleh yang pertama, Akademi Keperawatan Baitul Hikmah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Lampung. Saat ini telah beralih bentuk dan berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitul Hikmah, yang dimana kampus ini selalu berusaha untuk meningkatkan layanan pendidikan, termasuk dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru merupakan suatu acara tahunan yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru secara online sangat diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat pendaftaran calon mahasiswa baru dan pengelolaan data di perguruan tinggi. Pengelolaan dan pengolahan data selalu dilakukan secara manual, Pak, yang terkadang dapat menyebabkan kesalahan data yang disebabkan oleh human error. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu sistem informasi untuk mengolah data secara efisien dan efektif sehingga menjadi lebih akurat. Kemudian tujuan dari kerja praktek tersebut di mana yaitu kerja praktek dilakukan sedemikian rupa sehingga ilmu yang diperoleh dari universitas dapat diterapkan di perusahaan atau instansi di mana kita kerja praktek. Melalui kerja praktek diharapkan dapat melihat secara langsung permasalahan yang muncul atau timbul di perusahaan atau di instansi tempat kita bekerja. Kemudian melalui kerja praktek, mahasiswa dapat mendalami situasi dan kondisi nyata di dunia kerja sehingga mendapatkan pengalaman dan kita sebagai calon tenaga kerja dapat menyiapkan diri secara mental untuk bersaing saat memasuki dunia kerja. Dengan kerja praktek dapat menambah wawasan, kemudian memperkaya ilmu pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan bakat, serta melatih diri untuk menjadi seorang tenaga kerja yang profesional. Lalu apa manfaatnya? Manfaat yang didapat bagi mahasiswa, mahasiswa dapat menggali potensi kebutuhan pekerjaan di tempat kerja praktek. Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang didapat dari universitas ke dalam dunia kerja. Lalu mahasiswa memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam dunia kerja. Kemudian bagi instansi, eh, tugas mahasiswa yang merupakan inti dari program kerja praktek dapat dijadikan sebagai eh, ajang tukar pikiran atau sharing dalam pemecahan problem atau problem solving di setiap permasalahan yang muncul di instansi. Kemudian bagi program studi mungkin memiliki data instansi dan perusahaan yang memiliki hubungan langsung dengan pekerjaan teknik dan sistem informasi komputer di Indonesia. Selain sangat penting dalam hal pengembangan kurikulum, aspek ketenagakerjaan juga akan sangat bermanfaat bagi perguruan tinggi untuk menyelaraskan pengembangan dengan dunia karir yang relevan. Lalu permasalahan apa sih yang ditimbulkan dari kerja praktik ini? Yang pertama adanya keterbatasan penyebaran informasi. Sistem konvensional seringkali menghadapi masalah dalam menyebarkan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru. Informasi yang disampaikan terbatas dan tidak efektif untuk mencapai calon mahasiswa. Kemudian proses pendaftarannya yang cukup lama, di mana calon mahasiswa harus mengisi formulir secara manual dan mengirimkannya melalui pos atau datang langsung ke institusi pendidikan. Proses ini sering memakan waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan proses pendaftaran menjadi lebih lama dan tidak efisien. Kemudian kesulitan bagi calon mahasiswa, sistem konvensional penerimaan mahasiswa baru seringkali sulit bagi calon mahasiswa, terutama bagi mereka yang berasal dari luar kota. Mereka mungkin menghadapi masalah dengan proses yang dilakukan secara manual dan membutuhkan akses yang lebih mudah dan efektif. Kemudian kesalahan dalam pengisian data. Calon mahasiswa dapat melakukan kesalahan saat pengisian data di sistem konvensional. Data akan sulit diperbaiki atau diubah jika terjadi kesalahan atau kelalaian saat pengisian formulir pendaftaran.
Batasan masalah dalam laporan kerja praktik ini, Pak. Dalam laporan kerja praktik ini membatasi dengan menganalisa permasalahan yang ditemukan pada tempat kerja praktek atau institusi tempat kerja praktek. Kemudian dalam laporan kerja praktek ini akan diusulkan suatu rancangan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web dalam bentuk tampilan user interface yang kemudian nantinya dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi yang dapat diimplementasikan. Analisis usulan rancangan itu desain sistem yang digunakan untuk menulis laporan saat ini menggunakan model air terjun. Metode ini dimulai pada tingkat sistem dan bergerak maju melalui analisis, desain, pengkodean, dan pengambilan keputusan untuk pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah fase dari model air terjun. Yang pertama adalah analisa kebutuhan sistem. Pada tahapan ini, analisis dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian berdasarkan teori yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian, pada tahapan selanjutnya yaitu mendesain. Tahapan ini dilakukan untuk membuat simulasi rancangan yang siap untuk diimplementasikan berdasarkan tahap-tahapan sebelumnya. Yang ketiga yaitu pengkodean. Pada tahap pengkodean atau implementasi dilakukan pengembangan simulasi perangkat lunak sistem berdasarkan desain sistem yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir ialah langkah pengujian. Setelah diimplementasikan akan dilakukan pengujian terhadap aplikasi tersebut kepada pengguna sehingga akan diperoleh kesesuaian hasil implementasi dengan hasil dari analisis. Berikut analisa sistem berjalan atau flowchart-nya. Sebelumnya flowchart ini menggambarkan arus atau sistem yang berjalan secara manual, Pak. Kemudian di sini rancangan usulan setelah dilakukan perbaikan yaitu di mana panitia PMB itu akan melakukan proses login terhadap sistem. Apabila proses login tersebut berhasil, maka akan diteruskan pada database dan database akan menampilkan tampilan sistem di pada admin, Pak. Di sini panitia dapat melakukan dan mengolah data melalui sistem dengan cara menentukan, kemudian memvalidasi dan mencetak laporan. Nah, di sini bagi peserta itu dapat melihat informasi penerimaan mahasiswa baru itu melalui website. Kemudian di ketika itu mahasiswa langsung dapat membuat akun dan melakukan pendaftaran. Setelah melakukan proses pendaftaran, maka data mereka akan ditampung ke dalam database dan mereka dapat mencetak bukti pendaftaran. Ah, Berikut rancangan use case diagram. Di sini terdapat dua aktor, di mana salah satu aktornya itu adalah adminnya sendiri, admin dari PT, kemudian calon peserta mahasiswa baru. Di sini fungsi dan tugas dari admin itu ialah untuk mengelola informasi pendaftaran, kemudian mengelola data fakultas atau prodi atau jurusan. Di sini mengelola data prodi juga ada, kemudian mengelola data pendaftaran. Kemudian untuk calon peserta atau member ini dapat mengunjungi halaman web, kemudian melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, mengisi formulir, kemudian dapat mencetak kartu pendaftaran. Kemudian rancangan activity diagramnya sama seperti proses tadi yang di atas, panitia memulai untuk memberikan informasi atau menentukan waktu pendaftaran dan kapan waktu pengumuman kelulusan itu. Kemudian pesertanya membuat akun pendaftaran, melakukan pendaftaran, mencetak bukti pendaftaran. Di sini panitia akan melakukan verifikasi pendaftaran terlebih dahulu. eh, Rancangan database-nya dapat dilihat pada tampilan gambar di berikut, Pak. Nah, di sini berikutnya ialah
rancangan user interface atau rancangan tampilannya. Nah, ini adalah merupakan tampilan utama halaman dashboard pendaftaran, Pak. Di mana di halaman pendaftaran ini terdapat kolom yang dapat diisi menggunakan nama lengkap, email, kemudian password, konfirmasi password, kemudian calon peserta dapat mendaftar. Kemudian berikutnya adalah tampilan halaman login. Eh, Halaman login ini dapat digunakan oleh masing-masing aktor, baik itu Ya, dari, bagus. ya Bagus Pak, sekali. Bagus sekali, Mas Arianto. ya Pak. Bagus sekali. Ini udah digunakan, Mas Arianto. Ini baru berupa rancangan Pak, belum pengembangan implementasinya Pak. Ini baru Oke. user interface-nya Pak. Ini udah bagus, Heeh, ya. ya Pak. Sudah bagus ya. Tinggal nanti diteruskan tugas akhir aja nanti ya. Iya Pak, memang rencana nanti di tugas Hmm. akhir langsung dikembangkan ke dalam sistemnya Pak. Itu Iya, Pak. iya. Ini gini, coba Heeh, nanti ini overall udah oke, udah bagus sekali, ya ya kan? Pak. Ini nanti teruskan tugas akhir, terus untuk tugas akhir coba tambahkan metodenya. Metode. Baik Pak. Metode itu spesifik ya. Yang kepingin Anda atur ini, yang Anda tingkatkan itu adalah proses bisnis atau bisnis proses yang mau ditingkatkan, di-upgrade ya, bisnis proses. Iya Ya, Pak, baik Pak. Heeh. bisnis proses ini mengacu kepada analisa proses bisnis yang terjadi di Stikes Baitul Hikmah. Tadi Anda ngomong ya, Iya Pak, betul Pak. terjadi salah input lah, ya prosesnya nggak efisien. Nah itu Anda buat analisis proses bisnis existing di sana, ya. Analisa proses bisnis existing ini di, itu dianalisa mana yang salah dan mana yang kurang, gitu ya. Iya Pak, baik Pak. Setelah itu di cross compare dengan aplikasi yang sejenis, buat ya. Jadi buat road mapping ya kan, road mapping atau juga apa itu studi untuk mempelajari aplikasi-aplikasi yang sejenis. Kira-kira itu juga ada yang bisa nggak di combine atau ditingkatkan. Ya, jadi dari situ kan ada nanti ketemu formulasi. Kalau gitu saya menggunakan ini Pak, ya menggunakan ini untuk saya terapkan di stikers ya, tempat Anda ini, ya. Iya Pak, baik Pak. Kemudian itu baru menemukan metode yang pertama. Metode yang kedua adalah tambahkan analisis database. Ya, jadi kan Anda kan anak SI ya. Anak Iya SI itu Pak, baik harus Pak. dekat dengan kebutuhan user ya kan. Kebutuhan user ini apa yang paling krusial terkait database, terkait kan processing data. Ya kan? Karena kan Anda berorientasi untuk user oriented ya. Iya User Pak, betul. oriented harus kuat ya. Nah, user itu butuh apa? Butuh data yang seperti apa? Nah, itu juga tambahkan dua itu aja. Itu sudah jadi tugas akhir Iya Pak. ya. Iya baik Pak. Ya. Ya lanjut, ayo silakan. Oke, baik. Nanti setelah admin login ke dalam sistem, maka akan tampil tampilan dashboard seperti ini, Pak. Di mana dalam tampilan admin itu tersebut ada dashboard, tab, kemudian menu informasi, kemudian ada menu jurusan, kemudian data pendaftaran. Ketika member tadi atau calon mahasiswa mendaftar dan berhasil login dengan akun yang telah dibuat, maka akan langsung diarahkan pada formulir pengisian data yang tampil seperti ini, Pak. Nah, setelah itu jika admin yang itu akan tampil dashboard seperti ini. Kemudian di tabel informasi ini admin dapat eh, mengedit dan mengelola kapan informasi pembukaan dan penutupan serta pengumuman kelulusan itu dapat diedit pada tabel atau halaman dashboard informasi. Kemudian di sini admin juga dapat mengelola jurusan. Di sini admin dapat menambahkan jurusan atau program studi yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitul Hikmah. Kemudian selanjutnya data pendaftaran admin itu dapat melihat, mengelola dan memvalidasi data peserta atau calon mahasiswa yang telah mendaftar pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitul Hikmah. Berikutnya di data admin tadi di tabel admin itu dapat
melihat tampilan mahasiswa siapa saja yang telah mendaftar dan datanya seperti apa akan tampil seperti ini, Pak. Di pada akhir atau tampilan mahasiswa itu atau calon peserta itu mereka akan tampil halaman dashboard seperti ini dan kemudian mereka nanti akan dapat mencetak berkas pendaftaran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dalam kerja praktek yang dilakukan penulis pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitul Hikmah terhadap objek permasalahan yang ditemukan di lapangan, yaitu bahwa proses penerimaan mahasiswa yang dilakukan masih secara manual atau offline, sehingga dalam proses penerimaan mahasiswa baru ini, panitia akan mengalami kesulitan dalam mengolah dan mengarsipkan data. Dengan adanya perancangan aplikasi penerimaan berbasis web ini, sistem baru di Stikes Baitul Hikmah ini akan memudahkan mahasiswa mendapatkan informasi dan mendaftar secara online. Sebelumnya, mahasiswa harus melalui 3 langkah proses administrasi untuk mendaftar, namun kini semuanya harus dilakukan secara online. Sarannya dari hasil perancangan aplikasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web ini, penulis memberikan saran agar selanjutnya perancangan tersebut dapat diimplementasikan serta dilakukan pengembangan sistem yang terintegrasi dengan sistem yang ada di perguruan tinggi. Demikian Pak pemaparan dari presentasi yang dapat saya sampaikan, Pak. Oke, mantap Mas Heri. Pinter sekali Anda. Ya, very good ya. Ya Pak, baik Pak. Jadikan paper ya. Jadikan paper. Siap Pak. Paper submit ke jurnal Unsia ya. Anda kan tahu jurnal Unsia kan ya? Iya Pak, saya baik Pak. Ya, very good. Baik Pak. Jadikan paper nanti habis itu nanti saya koreksi papernya ya Baik Pak, baik Pak. sama Pak Noviandri ya. Baik Pak, siap Pak. Nah, Anda tinggal di mana, Mas Herianto? Di Lampung Pak. Lampung. Iya Pak, betul Pak. Masalah. Anda bisa bikin web belajar sendiri atau gimana? Bagaimana Pak? Bisa bikin web belajar sendiri atau Ya, sebelumnya sekedar baca-baca aja sih Pak. Untuk pengembangannya saya belajar dari Unsia banyak ya Pak. mantap Ya, sekali, Pak. keren sekali Anda ya. Nanti ajak ini ya, apa itu teman-temannya dikasih tahu akan ada Unsia kuliahnya fleksibel online ya kan. Baik Pak, siap Pak. Kan Oh, enak itu kan, Anda kan iya nggak Pak. ganggu pekerjaan temen, nggak ganggu pekerjaan ya kan, bisa kuliah ya kan. Iya betul Pak. Anda kuliah di Unsia itu dapat banyak loh ya, lebih dari Unsia ini saya rancang ya kan, yang apa yang diperoleh masa itu lebih dari anak-anak kuliah di konvensional ya, Iya Pak. lebih dari materinya, dari sisi apa itu kualitasnya ya, materi, keluasan dan kedalaman materi dan juga dari sisi kualitas ya kan. Kita itu bahkan saya ukur lebih dari perguruan tinggi konvensional ya, konvensional. Karena itu nanti insya Allah nanti ini Prodi S ini kan diakreditasi internasional, terakreditasi internasional. Ya, jadi Anda bangga sekali kan ya, kuliah di perguruan tinggi online, perguruan tingginya dan prodinya terakreditasi internasional. Wah, ini kan kita syukuri ya. Nah, Baik jadi Pak. Anda nggak rugi kuliah di Unsia, itu Mas Agus, Mas Heri ya. Iya Pak, siap Pak. Sangat Gimana bangga sekali Lampung? sih Pak. Ya, hujan nggak Lampung? Alhamdulillah belum belum hujan sama sekali Pak. Enggak betul ya. Iya Pak. Ada berapa orang di Lampung kira-kira itu? Kalau kurang lebih berapa orang ya Pak? Soalnya mereka berpencar-pencar sih Pak itu. Ya, ya, ya. Iya. Saya kepingin kunjungi Anda. Ya kan kurang lebih ada 30 orang di Lampung. Belum belum ada sih Pak. Mungkin lima Saya kasih atau tugas ya Mas Heri ya. ya Pak, baik Pak. Coba hubungi, itu coba didata anak-anak Lampung itu berapa? Mana usia yang ada di Lampung? Saya Baik akan Pak. datangi untuk melihat Anda, ya. Baik Pak. Melihat Anda. Jadi kan usia ini juga bertanggung jawab, tidak hanya online gini Mas Heri ya. Tapi saya juga melihat ini loh dosennya, ya kan. Ini loh masa saya. Jadi kita kenal, ya. Jadi usia ini tidak semata-mata online, ya kan. Terus kita nggak pernah ketemu, ya kan. Tidak, ya. Ya Pak, Kita baik juga Pak. ingin melihat, ya kan. Anda sebagai saudara kita, sebagai Civitas Akademika Unsia, ya. Coba nanti kalau ada waktu ya, coba dibikin komunitas ya. Komunitas mahasiswa Unsia di Lampung. Baik Pak, baik Pak. Nanti akan disiapkan dan coba untuk di data dulu terlebih dahulu Pak. Iya betul. Nanti kita ketemu di Waikambas. Siap Pak, siap Pak.
Mantap Mas Heri ya. Ya Lanjut Pak, baik Pak. lanjut ya. Baik Pak. Selanjutnya siapa ini? Makasih ya. Ya, ya. Ya Pak. Selanjutnya siapa? Pak. Ini siapa? Mas Budi nih. Gimana Pak? Selanjutnya ini. Halo. Ini ada Budi ya? Saya sudah, Pak. Oh sudah. Oh Oh, ya sudah, sudah. Pak. Yang pertama kali, Pak. Ya wes ya wes. Oke ya. Oke Kalau Pak, baik gitu Pak. terima kasih Mas Agus ya Herianto sama Mas Budi ya. Ini sama-sama nggak pernah ketemu ya, tapi kualitasnya saya banggakan betul ini ya. Kualitas Anda itu jauh lebih hebat ternyata ya. Ya, More Pak. than Terima my kasih. expectation ya kan. Lebih dari yang saya harapkan ya kan. Saya bimbingan S1 ya kan belum belum selevel ini seperti Anda. Anak S1 yang konvensional ya. Tapi Anda sudah advance ya. Cepat perkembangan Anda ini ya. Oke, Baik kita Pak. syukuri ya dan Baik kita Pak. lanjut aktivitas kita ya. Mas Agus Herianto dan Mas Budi ya. Selamat Ya pagi, Pak. selamat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ucok atas arahannya dan bimbingannya Pak. Ya, sama-sama. Jangan lupa laporkan Bu Besa ya linknya ya di Baik, YouTube-nya. baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yuk, yuk.